Dia di angkasa. Oh iya itu Inggris. Mereka karena mau tulis di dalam, saya screen ini datanya gitu. Oh Excel iya. kayak misalnya. Ngapain dengan? Ada saya beda juga sih. Si Exida ini. Itu kuat ya Tapi Allah. sama yang itu siapa? Ah, Bismillah, Bismillah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Firdiawan dengan NPM 231002003 dari kelas A Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam. Nah, di sini saya akan menguji asumsi klasik yang berjudul tentang pengaruh literasi keuangan dan penggunaan finansial teknologi terhadap pengelolaan keuangan. Nah, di sini saya sudah bentar ya, sudah menyimpan datanya di Excel. Nah, di sini sudah terdapat datanya, yang dimana di X1 terdapat literasi keuangan. Yang kedua yaitu X2 terdapat penggunaan finansial teknologi dan variabel Y yaitu pengelolaan keuangan. Nah, sudah sudah ada datanya. Kita langsung masuk ke SPSS yang dimana kita langsung ke variabel view. Nah, kita langsung nyantumin nomor, terus variabel X1 yang tadi yaitu literasi keuangan, salah, literasi keuangan, X2 yaitu penggunaan vintage atau finansial teknologi, dan variabelnya Y-nya yaitu pengelolaan keuangan. Nah, di sini kita akan mengubah desimalnya menjadi 0. Semua ya. Oke. Udah itu, kita akan mengubah measure yang nomor menjadi nominal, yang X1, X2, dan variabel Y menggunakan scale. Oke. Terus udah gitu langsung kita ke data view. Nah, kita akan mengcopy dari data dari Excel dari ini sampai 30 responden ya, teman-teman. Udah gitu, kita masuk lagi ke SPSS. Nah, kita akan nyantumin data yang tadi. Nah, udah gini, kita akan langsung mulai menguji data asumsi klasik mulai dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Nah, di sini kita langsung masuk ke analyze, regression, linear, dan kita akan mengujinya secara langsung gitu, baik dari uji normalitas sampai uji heteroskedastisitas, yaitu kita masukin variabel X-nya ke independen, oke, terus variabel Y-nya ke dependen. Nah, di sini kita ke statistik ya, teman-teman. Langsung pencet yang collinearity diagnosis sama Darwin-Watson. Kita continue, sudah gitu kita plot. Langsung ke Jepret, langsung masukin ke ingat Jepret apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.
Sebentar. Udah gini langsung kita masuk ke plot, yaitu masukin yang ini, jepret ke X, seresi ke Y, langsung kita pencet histogram dan normal probability plot, langsung continue, langsung kita save ya teman-teman agar gak hilang. Langsung ke residual unstandardized, pencet itu, terus continue. Udah begitu kita langsung oke. Nah, kita tunggu outputnya ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, sudah ada output dari hasil uji asumsi klasik tersebut. Nah, kan kita belum nyari yang uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Rantes sama uji Gleiser. Nah, kita langsung akan mencari uji tersebut ke analyze, non-parametric, legacy dialog. Kita akan mencari uji KS dulu ya teman-teman. Kita ke uji sampel KS, langsung unstandardized, kita pindahin ke test variable list, kita langsung oke. Nah, udah ya uji KS-nya, kita langsung uji rantes. Sama ya kayak yang tadi, uji ke analyze, regression, non-parametric, legacy dialog, kita ke rantes. Kita pindahin yang unstandardized ke test variable list. Langsung kita oke. Udah kita oke, langsung ada nih. Ada antesnya sudah di sini. Terus kita ke transform karena akan menguji uji Gleiser ya, teman-teman. Nah, terus kita ketik di sini di target variabelnya ketik ABS residual 1. Nah, yang unstandardized pindahin ke numeric expression, kita akan nambahin lagi ABS tambah kurungnya. Udah gitu kita langsung ke awk. Udah awk, nah kan udah gini ya, berarti harus dianalyze lagi ya teman-teman. Kita langsung ke analyze, regression, linear. Nah, kita reset lagi ya teman-teman. Nah, yang ABS-nya kita masukin ke dependent. Nah, yang X1-nya kita masukin ke variabel independent ya teman-teman. Yang X2-nya kita masukin ke independent, langsung kita save aja ya teman-teman biar gak hilang. Save. Nggak boleh deh. Nah, udah gini kita langsung ke awk. Nah, langsung di sini sudah ada uji Gleiser atau ya uji Gleiser. Nah, sudah gitu kita langsung hmm, nah, udah gitu teman-teman kita langsung ke apa ya? Ke interpretasi ya, teman-teman. Yang dimana kita akan menjelaskan hasil data dari uji asumsi klasik tersebut. Nah, yang pertama itu ada uji normalitas, terdapat 3 uji, yaitu yang pertama uji normalitas normal preplot, yang kedua uji histogram, dan yang ketiga atau terakhir yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita akan interpretasi dulu yang normalitas normal preplot. Nah, di sini kan sudah tertera bahwa berdasarkan hasil uji normalitas normal preplot menyatakan bahwa garis diagonal grafik ini data terdistribusi normal karena nah titik-titik yang di sini mengikuti garis diagonal dan berada di sekitar garis diagonal sehingga dapat dikatakan yaitu data terdistribusi normal ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, udah itu langsung kita ke yang kedua, histogram, uji normalitas histogram. Bentar ya teman-teman. Nah, ini. Nah, berdasarkan hasil uji grafik histogram di atas, dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal. Mengapa? Karena
memiliki karakteristik berbentuk seperti ini, seperti lonceng ya teman-teman, dan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri ya. Berarti bisa dikatakan data terdistribusi normal. Nah, yang terakhir yaitu uji Kolmogorov-Smirnov atau uji KS. Nah, di sini kita dapat dilihat dari asim signifikansi yaitu 200 ya, teman-teman. Nah, berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov tersebut, diketahui bahwa nilai asim signifikansi bernilai 200, artinya lebih dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa data residual ini terdistribusi normal ya, karena eh, lebih dari 0,05 gitu. Sehingga asumsi atau persyaratan normalitas dapat dalam model regresi ini terpenuhi ya. Yang kedua yaitu kita akan mencari uji autokorelasi yang dimana terdapat dua uji. Yang pertama itu uji Darwin-Watson. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, di sini berdasarkan hasil uji Darwin-Watson menunjukkan bahwa nilai Darwin-Watson yaitu 2,052 yang berarti di antara kurang dari 2 dan lebih dari 2. Nah, maka model regresi ini tidak terjadi autokorelasi ya, teman-teman. Yang kedua yaitu uji Rantes. Nah, bentar ya. Nah, uji Rantes. Nah, di sini berdasarkan hasil uji Rantes tersebut, nilai asim signifikansinya itu 0,353. Nah, karena nilai 0,353 tersebut lebih dari 0,05, bahwa dapat dikatakan data residual ini terjadi secara random atau tidak terjadi autokorelasi antara residual. Jadi data ini tidak terjadi data resi. Iu. Oh, deg-degan. Stop. Jadi bagus ya. Emang. Acan. Ya. Bismillah. Bismillah. Nah, selanjutnya kita akan astagfirullah, Bismillah. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasi dari, masih Pre. oh, astagfirullah, Bismillah. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasi hasil uji autokorelasi yang rantes ya, teman-teman. Nah, di sini nilai dari asim signifikansinya yaitu 0,353, yang dimana eh, nilai 0,353 itu lebih dari 0,05, sehingga data tersebut dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi antara residual. Nah, selanjutnya ada uji multikolinearitas, yaitu yang nilai VIF sama toleransi. Nah, selanjutnya kita akan mencari sama menginterpretasi uji multikolinearitas, yaitu yang tolerance dan VIF. Nah, di sini ya sudah tertera ya teman-teman, bahwa berdasarkan tabel koefisien ini menunjukkan adanya nilai tolerance keduanya lebih dari 0,10. Nah, bisa dilihat di sini ada 0,021, artinya lebih dari 0,10, bahwa eh, ih, tidak, balikan deh. Orang. Heeh. Oke, selanjutnya kita akan Bismillah, Bismillah.
Oke, selanjutnya saya akan menginterpretasi yang uji multikolinearitas yang toleran sama VIF. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman bahwa berdasarkan tabel koefisien ini menunjukkan adanya nilai toleran sama VIF. Nah, nilai toleransinya yaitu 0,021 yang artinya lebih dari 0,10 dan VIF-nya yaitu keduanya bernilai 46,814 yaitu lebih dari 10 bahwa nah maka dapat dikatakan keduanya itu terjadi multikole itu udah balelon eta na Multikolonialitas. balelon Cenah. heeh Tadi balelo dia bisa rasain. balelo geus kieu mah Allah bismillah. Nah, selanjutnya saya akan menginterpretasi yang uji multikolinearitas yang toleransi dan VIF. Nah, sudah tertera di sini berdasarkan tabel koefisiennya terdapat toleransi yang dimana toleransinya yaitu 0,021, kedua-keduanya 0,021 artinya lebih dari 0,10. Nah, dan VIF-nya yaitu lebih dari 10, kedua-keduanya lebih dari 10 yaitu 46,814. Nah, yaitu 46,814 artinya dapat dikatakan kedua-keduanya terjadi multikolinearitas ya teman-teman. Yang selanjutnya itu uji heteroskedastisitas. Yang pertama yaitu ada uji scatter plot. Nah, di sini uji scatter plot berdasarkan hasil data scatter plot ini menunjukkan data. Nah, berdasarkan hasil data scatter plot ini menyatakan menyebar data secara acak. Ada yang di bawah 0 dan ada yang di atas 0. Nah, dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu uji Gleiser. Nah, uji Gleiser dapat dilihat dari nah, uji Gleiser. Nah, yang selanjutnya uji Gleiser. Nah, di sini dapat dilihat dari variabel T dan signifikansinya. Nah, berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan T memiliki nilai signifikansi, nah di sini ya, 0,42 dan 0,364. Nah, keduanya itu lebih dari 0,05 ya, teman-teman, bahwa artinya model regresi ini terjadi heteroskedastisitas ya, teman-teman. Jadi dapat dikatakan model ini terjadi heteroskedastisitas. Nah, yang selanjutnya yaitu uji F ya, uji F. Bentar ya. Uji F kita akan nyari yang ini teman-teman. Nah, uji F. Nah, kita akan menginterpretasikan hasil uji F yang dimana berdasarkan hasil uji F atau uji simultan dengan nilai, nah ini 3144,518 dan nilai signifikansinya 0,000 yang berarti kurang dari 0,5. Nah, artinya model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi Y pengelolaan keuangan dan secara bersama-sama berpengaruh terhadap X1 yaitu literasi keuangan dan X2 yaitu penggunaan finansial teknologi. Nah, yang selanjutnya yaitu uji T. Uji T. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasikan
hasil uji T atau parsial. Ya, di sini sudah tertera bahwa berdasarkan hasil uji T, di atas signifikansi dari variabel X1 nih, X1 literasi keuangan. Nah, 0,000 ini berarti kurang dari 0,05 sehingga variabel ini dikatakan berpengaruh negatif terhadap variabel Y, yaitu pengelolaan keuangan. Nah, kemudian nilai signifikansi X2 yaitu finansial teknologi. Oh, Wi, digerak. Wi ari uji tete ditinggalin signifikansi atau nanon? Signifikansi. Iya nya. Hmm. Oh, Benar, ruas no, ruas. no, no. Bagian no, no, no sih. Ruasnya. Dua deui. Bismillah baru dah. Heeh, kumaha Wi? Nah, kan. Tadi aku ngelamun di Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya saya akan menginterpretasikan hasil uji T atau uji parsial. Nah, di sini uji T-nya sudah tertera ya, teman-teman. Kita akan menginterpretasikannya dengan eh, apa? mem- Nah, di sini nah, nah di sini sudah ada ya hasil uji T-nya bahwa kita dapat lihat dari signifikansinya ya, bahwa signifikansi kedua-keduanya baik itu variabel X1 literasi keuangan maupun variabel X2 yaitu finansial teknologi berjumlah atau bernilai 0,000 artinya kurang dari 0,05. Nah, bahwa variabel tersebut berpengaruh negatif terhadap variabel Y yaitu pengelolaan keuangan. Nah, artinya oh, salah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menginterpretasikan hasil uji T atau uji parsial. Nah, di sini sudah tertera ya hasil uji T. Uji T yang X1-nya yaitu 6,921 dan X2-nya yaitu 4,699. Nah, kita akan dilihatnya dari hasil signifikansinya ya, teman-teman. Kalau uji T itu dilihatnya dari hasil signifikansinya ya, teman-teman. Nah, berdasarkan hasil uji T tersebut, bahwa signifikansi dari variabel X1 atau variabel X2 penggunaan finansial teknologi yaitu bernilai atau berjumlah 0,000, keduanya sama-sama bernilai 0,000 yaitu kurang dari 0,05, artinya variabel ini berpengaruh negatif terhadap variabel Y, yaitu pengelolaan keuangan. Nah, yang terakhir yaitu R square, uji R square ya teman-teman. R square. Nah, ini ya teman-teman dapat dilihat bahwa hasil R square-nya yaitu 0,996. Nah, berdasarkan hasil uji R square tersebut menunjukkan nilai 0,996 yang berarti 99,6% data dapat dijelaskan oleh variabel pengelolaan keuangan atau variabel Y terhadap variabel X1 yaitu literasi keuangan dan X2 yaitu finansial teknologi. Nah, maka 100% dikurangi 99,6% yaitu 0,4% hasilnya ya teman-teman, bahwa 0,4% tersebut data dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ya teman-teman. Nah, udah mungkin itu.
hasil-hasil hasil-hasil uji asumsi klasik mengenai uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan R-square, uji P, dan uji T. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait hasil uji asumsi klasik. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait hasil uji asumsi klasik yang Insya Allah. Oke, baik ya teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait uji asumsi klasik yang di mana di sana terdapat uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji T, uji F, dan R square. Nah, mungkin itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.